Terkadang kita terlalu sibuk mencari cara mendapatkan uang yang lebih, rezeki yang lebih, hingga lupa untuk duduk sejenak, menundukkan kepala dan berbicara dengan Allah dalam hening, mengadu tentang segala kekurangan, meminta agar dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, serta memohon agar diberi kekuatan untuk menjemput rezeki dengan cara yang diridhoi Allah. Ada satu hal yang menarik yang sering diabaikan oleh banyak orang dalam ikhtiar meraih menjemput rezekinya Allah, yaitu bahwa doa bisa menjadi pembuka pintu langit yang selama ini tertutup rapat, dan Allah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengabulkan doa hambanya, karena Allah hanya perlu berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu seketika, ya seketika, tanpa batasan logika. Betapa banyak cerita inspiratif dari orang-orang yang awalnya hidup susah, berhutang sana sini, bahkan hampir putus asa. Namun tiba-tiba kehidupannya berubah drastis setelah mereka mulai istiqomah dalam berdoa dan mengamalkan amalan-amalan ringan yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh para ulama, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana keajaiban datang dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Di dalam video ini, sahabat semua akan menemukan satu amalan ringan yang kalau dilakukan setiap habis sholat, maka insya Allah sahabat akan melihat, sahabat akan merasakan keajaiban perubahan dalam hidup insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Zikir Doa Lengkap dimanapun berada, dalam kehidupan yang penuh teka-teki ini, seringkali kita merasa lelah mengejar sesuatu yang tidak kunjung datang, terutama ketika berbicara soal rezeki yang terasa sempit, sulit dijangkau, dan seolah menjauh meskipun berbagai ikhtiar sudah dilakukan siang dan malam. Ada saatnya kita merasa semua jalan telah ditempuh, segala usaha telah dicoba, namun hasilnya masih jauh dari harapan, dan hati mulai mempertanyakan mengapa Allah belum memberi apa yang kita pinta, padahal kita sudah begitu tekun berdoa. Namun sesungguhnya dalam sempitnya jalan dan lelahnya usaha, Allah sedang mengajar kita satu pelajaran besar tentang makna menggantungkan hati sepenuhnya hanya kepadanya. Karena rezeki itu bukan hanya tentang usaha semata, tetapi tentang kebergantungan total kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki, yang mengetahui kapan dan bagaimana cara terbaik untuk memberi, bahkan kadang melalui cara-cara yang tidak pernah kita sangka. Betapa banyak orang yang telah mencoba berbagai strategi keuangan, mengikuti seminar-seminar sukses, meniru gaya hidup para jutawan, namun tetap merasa kosong dan gagal karena satu hal yang sering mereka lupakan. Rezeki bukan hanya urusan angka dan kerja keras, tapi juga urusan hati dan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa yang menggenggam seluruh isi langit dan bumi. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam banyak kisah para sahabat Nabi, kita menemukan bahwa keberkahan rezeki seringkali datang bukan karena banyaknya harta atau tingginya jabatan, tetapi karena kebersihan hati, ketulusan amal, dan kekuatan doa yang terus-menerus dipanjatkan dengan penuh harap. Bahkan ketika dunia seolah tidak memberi harapan lagi, rezeki itu pada hakikatnya adalah urusan Allah, dan manusia hanya diperintahkan untuk berikhtiar dengan jujur dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Terkadang kita terlalu sibuk mencari cara mendapatkan lebih hingga lupa untuk duduk sejenak, menundukkan kepala dan berbicara dengan Allah dalam hening, mengadu tentang segala kekurangan, meminta agar dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka, serta memohon agar diberi kekuatan untuk menjemput rezeki dengan cara yang diridhoi. Sahabatku yang dirahmati Allah, ada satu hal menarik yang sering diabaikan oleh banyak orang dalam ikhtiar meraih rezeki,
yaitu bahwa doa bisa menjadi pembuka pintu langit yang selama ini tertutup rapat, dan Allah tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengabulkan doa hamba-hambanya, karena Allah hanya perlu berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu seketika tanpa batasan logika. Betapa banyak cerita inspiratif dari orang-orang yang awalnya hidup susah, berhutang sana sini, bahkan hampir putus asa. Namun tiba-tiba kehidupannya berubah drastis setelah mereka mulai istiqomah dalam berdoa dan mengamalkan amalan-amalan ringan yang diajarkan oleh para ulama, dan mereka menyaksikan sendiri bagaimana keajaiban datang dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kita tidak pernah tahu dari sisi mana Allah akan membuka pintu rezeki untuk kita. Bisa jadi dari arah pekerjaan, dari seseorang yang tiba-tiba membantu, dari peluang usaha yang muncul secara mendadak, atau bahkan dari hadiah-hadiah kecil yang datang tanpa diduga. Semua itu adalah bagian dari rahmat Allah yang luas dan tidak terbatas. Namun, satu hal yang pasti, bahwa setiap doa yang dipanjatkan tidak akan pernah sia-sia. Walaupun mungkin jawabannya belum datang hari ini atau esok. Tapi yakinlah bahwa doa itu sedang menyusun takdir indah yang akan datang tepat pada waktunya. Dan tugas kita hanya satu, terus meminta dengan sabar dan yakin bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berharap kepadanya. Sahabatku yang dirahmati Allah, sebagai manusia yang penuh keterbatasan, kita seringkali menilai rezeki hanya dari aspek materi semata. Hanya berkutak-atik persoalan uang, persoalan angka. Padahal rezeki bisa berupa ketenangan hati, kesehatan yang stabil, keluarga yang harmonis, sahabat yang setia, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri dalam perjalanan menuju Allah. Dalam sebuah ceramah, Ustadz Khalid Basalamah pernah menyampaikan tentang pentingnya menghidupkan doa-doa dari Al-Quran. Karena di dalamnya terkandung kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Dan doa-doa tersebut bukan sekedar susunan kata indah, melainkan rangkaian permintaan yang telah terbukti mendatangkan keberkahan bagi mereka yang mengamalkannya dengan hati yang ikhlas. Salah satu doa yang beliau sampaikan diambil dari surat Az-Zariyat ayat 58, yang merupakan doa permohonan rezeki kepada Allah dengan menyebut sifat-sifatnya yang agung. Dan doa ini dikisahkan pernah diberikan oleh seorang ulama kepada seorang pemuda yang mengalami kesulitan rezeki. Lalu tidak lama kemudian hidupnya berubah drastis dan dia menjadi seorang jutawan. Doanya adalah, Ya Razzaq Dzul Quwatil Matin Urzuqni. Ya Razzaq Dzul Quwatil Matin Urzuqni. Yang artinya, wahai Tuhan yang maha pemberi rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh, berilah aku rezeki. Wahai Tuhan yang maha memberi rezeki, yang memiliki kekuatan lagi sangat kokoh, berilah aku rezeki. Doa ini dianjurkan untuk kita baca sebanyak 7 kali setiap selesai sholat fardu. Lalu dilanjutkan dengan permohonan, ya, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat-hajat kita. Contohnya, Ya Allah, Engkau yang maha kaya, aku memohon rezeki darimu, bukan dari manusia. Aku lemah, ya Allah, berilah rezeki berupa uang yang tidak disangka-sangka dalam waktu dekat ini dengan jumlah yang banyak, karena aku ingin melunasi amanahku atau hutang-hutangku. Aku ingin membeli tanah, aku ingin membangun rumah, membangun usaha, dan sebagainya. Aku ingin mendekat kepadamu, ya Allah, melalui rezeki harta yang Engkau titipkan dengan cara banyak-banyak berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan untuk membantu agamamu, ya Allah. Ya Allah, kumohon kabulkanlah doaku. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, doa tersebut bukan hanya menjadi sarana untuk meminta, tetapi juga menjadi jalan untuk menghadirkan kembali keyakinan dan ketenangan dalam hati
bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sesungguhnya sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita menyambutnya dengan kesungguhan, amal yang istiqomah atau konsisten, serta hati yang penuh keikhlasan, keyakinan, dan kesabaran dalam menanti jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita kembali pada kekuatan doa, kekuatan zikir, karena di sanalah letak keajaiban yang sering terlupakan. Dan jadikan setiap harapan sebagai zikir yang tidak pernah henti, agar hidup ini dipenuhi berkah dari arah manapun Allah kehendaki. Sebab sesungguhnya rezeki bukanlah soal siapa yang paling kuat bekerja, tapi siapa yang paling ikhlas berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga video kali ini memberikan kebaikan, memberikan manfaat buat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.